atau seorang panutan, seorang ulama, seorang pemimpin nyebut kisah, aku tadi sudah memberi sekian, supaya yang di bawah ini tahu bahwa pemimpin ini sudah memberi, lalu menghilangkan sangkaan bakhil, menghilangkan sangkaan dan sebagainya. Nah, itu kan jadi soal menyebut-nyebut sedekah itu nang kada bagus, nang dicela adalah kada ada tujuan apa-apa, atau tujuan hendak bagak, atau supaya dianggap orang pemurah. Nah, itu jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jika engkau bertanya bagaimana menjadi samar, menjadi tidak jelas atas seorang hamba yang telah ma'rifat kepada Allah, bahwa Allah itu yang memberikan taufik pada amal soleh, mengagungkan pangkatnya dan memperbanyak ganjarannya dengan anugerah dan karunia-Nya. Artinya, bagaimana bisa terjadi ujub kalau orang itu sudah mengenal Allah? Bagaimana bisa terjadi itu ujub kalau dia sudah tahu bahwa Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan anugerah? Ketahuilah, dalam masalah ini terdapat faidah yang lembut dan simpanan yang mulia, yaitu manusia dalam masalah ujub ada 3 golongan. Satu, orang-orang yang ujub pada tiap-tiap keadaan. Dalam keadaan apapun, ini orang ujub. Mereka itu orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Qadariyah yang tidak memandang anugerah Allah berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka mengingkari pertolongan Allah yang khusus dan kelembutan rahmat Allah, sebab ada kesamaran pendapat yang menguasai mereka. Golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah, ini 2 golongan di antara mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam. Mereka ini selalu ujub karena mereka menganggap bahwa manusia itu berbuat dengan kemampuannya sendiri, bahwa manusia itu beramal dengan kekuatannya sendiri tanpa ada anugerah yang khusus dari Allah. Nah, golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah, mereka itu berpendapat bahwa manusia itu diberi Allah kekuatan. Nah, sesudah manusia diberi Allah kekuatan, maka manusia itu dengan sendiri menggunakan kekuatan itu untuk beribadah, untuk maksiat, untuk apa, tanpa ada terhubung kepada Allah. Sudah diberi Tuhan. Nah, ujar golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah,
kita manusia ini sudah diberi Tuhan kekuatan. Serah kita menggunakan kekuatan itu lagi. Nah, jadi mereka begitu beramal kebaikan, mereka beramal saleh, mereka ingat kekuatan itu dari diri mereka. Kada ingat lagi bahwa itu adalah anugerah Allah yang khusus untuk mereka. Nah, golongan ini mereka selalu ujub dalam keadaan-keadaan mereka. Yang kedua, orang-orang yang ingat anugerah Allah dalam segala keadaan mereka. Inya selalu ingat bahwa kada terlepas daripada anugerah Allah. Sekecil apapun yang dia perbuat, seinting apapun yang dia lakukan daripada ibadah, itu ujarnya kada lepas dari pertolongan Allah, dari anugerah Allah. Nah, mereka itulah orang-orang yang lurus, mereka itulah orang-orang yang benar, tidak menghirani, kadang menghiraukan amal mereka. Karena mereka ingat bahwa mereka beramal itu ditolong oleh Allah. Sebab terbuka mata hati mereka yang menjadi mulia karenanya, serta mendapatkan bantuan khusus dari Allah. Nah, ini golongan yang ahlus sunnah. Bahwa manusia itu kada bisa dilepaskan sedikit jua pun dari Allah. Lalu begitu mereka berbuat amal ibadah, mereka berbuat kebaikan, mereka selalu ingat bahwa mereka bisa melakukan itu adalah karena bantuan yang khusus dari Allah. Nah, ini orang jauh daripada ujub. Yang ketiga, orang-orang yang mencampur adukan. Mbah nu ingat anugerah Allah, mbah nu kadang-kadang ingat inya ditolong Allah, kadang-kadang inya merasa dirinya sendiri yang mampu, yang punya kekuatan. Nah, orang-orang yang mencampur adukan, yaitu kebanyakan dari ahlus sunnah ini. Kadang-kadang mereka sadar lalu menyebut-nyebut anugerah Allah, kadang-kadang lupa lalu menghirani amal mereka karena adanya kelupaan yang datang kemudian, kendur dalam meneliti amal dan kurangnya penglihatan hati. Kadang-kadang ingat inya bisa melakukan ibadah ini ditolong Allah, kadang-kadang inya bisa kada ingat. Nah, itu kebanyakan dari golongan ahlus sunnah. Nah, jadi manusia ada tiga. Pertama, yang selalu ujub, yang tidak memandang kepada anugerah Allah yang khusus, golongan Mu'tazilah Qadariyah. Ada golongan yang selalu kada lupa terhadap anugerah Allah, itu orang-orang yang lurus, yang selamat. Yang ketiga, orang-orang yang mencampur adukan tadi. Kadang-kadang ingat anugerah Allah, kadang-kadang lupa. Jika engkau bertanya, bagaimana keadaan orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah sehubungan dengan pekerjaan mereka? Nah, orang-orang Mu'tazilah tadi, orang-orang Qadariyah tadi, mereka selalu ujub. Lalu bagaimana amal ibadah mereka? Apakah gugur? Apakah habis? Ketahuilah, dalam masalah amal orang Mu'tazilah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata amalnya dilebur, amalnya habis, karena kedudukan i'tikadnya, karena i'tikadnya sudah salah. Ada yang berkata tidak dilebur, amal orang Mu'tazilah itu kada hancur, sebab ada i'tikad bahwa ia termasuk golongan Islam,
sehingga setiap amal dikhususi dengan ujub. Sebagaimana etikat ahlu sunnah, ujub tidak mencegah setiap amal sampai dikhususkan dengan penyebutan anugerah Allah. Nah, pengertian ujub itu orang yang lupa sama sekali, kadang menyandarkan amal kepada anugerah Allah. Itu pengertian ujub. Kadang menyandarkan amal kepada Allah, kadang menyandarkan ibadah kepada anugerah pertolongan Allah. Itu ujub. Nah, sedangkan golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah, mereka itu menyandarkan amal ibadah kepada Allah, tetapi bedanya pendapat mereka itu tidak secara khusus. Nah, kalau kita ahlu sunnah ini kan setiap kita beramal, sembahyang 2 rakaat itu anugerah Allah. Kalau kita berzikir 10 kali itu bisa karena anugerah Allah. Nah, kita bisa bersedekah 10.000 itu karena anugerah Allah. Kita bisa ini karena setiap amal-amal itu kita selalu ingat itu anugerah Allah. Itu sudah nyata jauh dari ujub. Nah, kalau golongan Mu'tazilah lawan Qadariyah ini, mereka itu secara umum manusia itu diberi Allah kekuatan. Jadi pertama diberi Allah kekuatan. Nah, habis itu mereka dengan diri sendiri mengelola kekuatan itu. Bawanya sembahyang kekuatannya, dibawanya puasa, dibawanya bersedekah, dibawanya berzikir. Ini kada ingat lagi itu anugerah Allah. Cuma yang pertama aja ingat bahwa ini diberi Allah kekuatan. Nah, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan amal ibadah Mu'tazilah ini gugur, ada yang mengatakan tidak gugur. Jika ditanyakan apakah selain ujub dan riya ada perkara lain yang merusak amal, jika ditanyakan apakah selain ujub dan riya ada perkara lain yang merusak amal, jawabnya ya. Dalam amal ibadah terdapat beberapa perkara yang merusak selain ujub dan riya. Tetapi ujub dan riya itu aku tuturkan secara khusus, sebab keduanya lah yang pokok, yang menjadi putaran sebagian banyak bab kerusakan amal. Sebenarnya lain daripada ujub, lain daripada riya, itu ada yang lain-lain yang merusak amal kita. Amal yang sudah puluhan tahun diamalkan, yang sudah bagus dicatat, disimpan oleh Allah, tahu-tahu kita rusak. Nah, ada selain ujub dan riya, tetapi kembalinya kepada itu juga, kepada ujub dan riya. Sebagian ulama berkata hamba itu wajib menjaga amal dari 10 perkara. Karena 10 ini bisa menggugurkan, bisa merusak, bisa menghilangkan ganjarannya, bisa menghilangkan lipat gandanya. 1, nifaq. Nifaq ini sudah jelas itu menghancurkan amal. Nifaq itu artinya beramal bukan karena Allah, beramal bukan karena Allah. Inya beramal supaya dipuji orang, inya beramal supaya dihormati orang, inya beramal supaya dikatakan orang ahli ibadah. Nah, itu nifaq ngarannya. Ini sudah jelas amal ibadah yang ada nifaq itu gugur. Yang kedua, riya. Inya beramal karena Allah, tetapi minta balasan di dalam dunia.
Nah, itu ria. Ini sembahyang tengah malam karena Allah, tapi minta balasannya dikirim dalam dunia ini. Ini beribadah karena Allah dan mengharapkan dengan ibadah itu Allah berikan dia kehormatan dalam dunia. Beribadah karena Allah, minta kepada Allah dengan ibadah itu dia menjadi orang yang kaya di dalam dunia. Nah, ini riya ngarannya. Itu menggugurkan amal juga. Artinya amal di akhirat kita kada ada lagi, karenanya minta balasan di dalam dunia ini. Yang ketiga, mencampur adukkan. Ini amal ini campur aduk. Di dalam kitab-kitab tasawuf biasanya dicontohkan dengan orang naik haji. Orang naik haji ke Makkah sambil membawa barang dagangan. Jadi mulai kampung tujuannya sudah ke Makkah ini berhaji sambil membawa barang dagangan. Nah, itu mengganggu, bisa menggugurkan, bisa mengurangi nilai. Karena niatnya, motivasinya sudah bercampur. Kenapa? Karena aku hendak ke pasar, hendak ke masjid umpamanya. Aku hendak ke masjid, salajur, hendak bertukar. Nah, kan itu bercampur aduk ngarannya. Jadi apakah hanya hendak ke masjid itu berpahala atau kada? Itu jadi terganggu. Karena niatnya bercampur aduk. Mencampur adukkan. Itu ditimbang karena banyak kurangnya. Apabila aku tahun ini nak ke Makkah naik haji, tujuanku naik haji, adakah barang dagangan yang aku bawa? Kadakah aku naik haji? Ada aku bawa barang dagangan, bila kada aku bawa, pokoknya aku naik haji. Nah, ini berarti campurannya lebih banyak haji. Campuran lebih banyak haji. Ini ada harapan masih dapat ganjaran walaupun kada sempurna. Ada orang yang separuh-separuh. Haji ada, berdagang ada. Jakanya kada berhaji, aku kada berdagang. Jakanya kada pajang berhaji, kada berdagang. Jakanya berhaji murni, nah 100% ini kada bercampur, saling menguatkan antara dua. Berdagang iya, naik haji iya. Jakanya kada dagangan, nya kada naik haji. Jaka kada naik haji, nya kada berdagang. Nah, jadi niatnya 50-50 bercampur. Nah, ini harapan tipis. Ada orang nang memang tujuannya berdagang, jakanya kada barang dagangannya kok kada naik haji. Karena ada yang dijual lalu berangkat naik haji. Nah, ini sudah nyata gugur karena niatnya lebih banyak dagangan. Jadi mencampur adukkan ini dipandang mana yang banyak. Pokoknya bila bercampur itu sudah kada sempurna lagi. Nifak, riya, mencampur adukkan. Yang keempat, menyebut-nyebutnya. Ini khusus pada ibadah sedekah, disebut-sebut, menyebut-nyebut sedekah. Aku tadi bersedekah lawan si anu, aku tadi bersedekah, dikisahkan nih, dikisahkan lawan orang. Tadi aku memberi si anu, tadi aku memberi si anu, tadi aku memberi si anu, dikisahkan. Apabila tujuannya mengisahkan itu hanya sekadar mengisahkan saja supaya orang tahu, nah ini bisa menggugurkan atau bisa mengurangi pahala sedekah. Tapi kalau menyebutkan itu ada tujuan-tujuan baik, nah itu lain kisahnya. Yuk kita menyumbang, kita bersedekah. Aku sudah 90.000, tambah aja lagi nah. Nah, supaya mendorongnya itu kada apa-apa. Atau seorang panutan, seorang ulama, seorang pemimpin ini berkisah,
aku tadi sudah memberi sekian, supaya yang di bawah ini tahu bahwa pemimpin ini sudah memberi, lalu menghilangkan sangkaan bakhil, menghilangkan sangkaan dan sebagainya. Nah itu kada jadi soal. Menyebut-nyebut sedekah itu nang kada bagus, nang dicela adalah kada ada tujuan apa-apa, atau tujuan hendak bagak, atau supaya dianggap orang pemurah. Nah itu jangan. Membuat kecewa. Nah, membuat kecewa, maksudnya ini membuat kecewa orang yang diberi bersedekah, tapi orang dimamai. Nah, aku berikan 20.000, ini jangan lagi minta, bercari belajar duit tuh. Nah, dimamai orang, tapi diberi, tapi dimamai. Nah, orang sakit hati. Nah, itu membuat pahalanya bisa hilang, bisa kurang, kada sempurna lagi. Yang keenam, menyesal berbuat baik. Menyesal benar aku, tadi bersedekah habis duit kok ada lagi, nampaknya tuh kedua-duanya duit habis, pahalanya habis. Bersedekah tapi menyesal, berbuat ibadah nafkah tapi menyesal limbahnya, itu hilang pahalanya. Nah ujub, ya tadi ujub, rasa seorang yang mampu beribadah itu, kada ingat ditolong Tuhan. Prihatin, maksudnya prihatin di sini adalah kada merasa untung, tidak merasa beruntung. Itu artinya mestinya kita melakukan ibadah, kita melakukan taat, kita ini merasa untung. Ini kada ada merasa untung, kita ini kawa pengaji, kawa menuntut ilmu, mestinya kita ini merasa beruntung. Kenapa merasa beruntung? Dari sekian ribu manusia, hanya kita yang diberi Tuhan taufik hidayah untuk mengaji ini. Untung ada itu, untung. Dari sekian manusia banyaknya, cuma kita yang diberi Tuhan petunjuk untuk bisa beribadah. Nah, mesti merasa untung di situ ada. Namun kita merasa biasa-biasa aja, kita apalagi merasa rugi, itu makin menghilangkan pahala, mengurangi nilai pahala, atau menghilangkan lipat ganda pahala. Syukur kita kawa sembahyang, untung tuh bang, untung kita kawa nih menuntut ilmu, untung kita kawa mendengar kalam Allah, untung kita kawa mendengar kalam Rasulullah. Kita untung karena kita manusia yang dipilih Tuhan dari sekian banyak manusia. Cuma yang lain orang masih guringan, yang lain ada yang masih sibuk dengan urusannya. Ada kita kada diberi Tuhan petunjuk, hidayah, pertolongan, kawan nuntut ilmu. Nah untung benar tuh. Prihatin, kada merasa untung, Yang ke-9, menganggap mudah. Kurang lebih aja, menganggap mudah. Padahal apa yang kita kerjakan ini, satu ibadah, itu adalah besar dan berat. Jadi banyaknya manusia nang kada kau beribadah, jangan dianggap inting, jangan dianggap ringan. Apa yang kita lakukan ini tidak mudah, kecuali orang-orang yang tertentu yang disayangi Allah. Dan takut dicela orang lain. Yang beribadah karena takutan, karena dipedahkan orang, apakah aku kada beribadah. Nah itu mengurangi, bisa menggugurkan juga pahala jamaah. Jadi 10 macam itu yang kita jaga dalam ibadah nih, supaya ibadah kita sempurna, berlipat ganda. Kemudian guruku Abu Bakar menuturkan lawan masing-masing 10 itu dan kemudaratan 10 perkara tersebut terhadap amal. Lawan nifak adalah ikhlas beramal. Nifak lawanannya ikhlas beramal.
Ikhlas beramal artinya aku beramal ini adalah karena Allah. Itu lawannya munafik. Lawan riya adalah ikhlas mencari ganjaran. Ikhlas mencari ganjaran apa? Artinya aku beribadah ini karena Allah dan mengharapkan balasan akhirat. Nah, itu. Aku beribadah ini karena Allah, mengharapkan balasan yang baik dari Allah. Aku beramal ini karena Allah dan mudah-mudahan aku dibukakan Allah hati untuk berbuat kebaikan selanjutnya. Nah, itu masuk akhirat juga. Aku beramal ini supaya hatiku nyaman menuntut ilmu. Nah, itu kebaikan akhirat juga. Itu ikhlas caranya. Beramal ganjarannya minta urusan akhirat. Lawan mencampur adukan ialah menyatukan tujuan amal. Tujuan amal diulah satu aja. Yang penting aku beribadah ini tujuannya ini. Nah, jangan bercampur-campur tadi, sambil berdagang, sambil berusaha, sambil apa, selajur menyelajur, jangan. Itu mengurangi, bahkan bisa menggugurkan. Lawan menyebut-nyebut adalah menyerahkan amal kepada Allah. Lawan mengecewakan adalah menjaga amal. Lawan menyesal adalah memantapkan nafsu. Lawan ujub adalah ingat anugerah Allah. Lawan prihatin adalah menganggap beruntung melakukan kebaikan. Lawan menganggap mudah adalah menganggap agung pertolongan Allah. Lawan takut dicela adalah takut kepada Allah. Jadi bila kita beramal itu ikhlas beramal, ikhlas mencari ganjaran, tujuan hanya satu, beribadah. Kadang menyebut-nyebut amal, kadang mengecewakan orang lain, kadang menyesal, ingat anugerah Allah, menganggap beruntung diberi Allah kemampuan berbuat kebaikan, menganggap pertolongan Allah ini besar kepada kita dan takutnya hanya kepada Allah. Nah, bila 10 itu ada pada kita waktu kita beribadah atau sesudah kita beribadah atau sebelum beribadah, maka ibadah kita akan menjadi sempurna, selamat artinya. Hadis Nabi mengatakan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Itu hadis Nabi. Barang siapa datang kena pada hari kiamat, datang pada hari kiamat, jaa datang pada hari kiamat, bil hasanah membawa kebaikan. Nah, kita ini beluman lagi datang. Kita ini hanya membuat kebaikan, ditabung. Berbuat kebaikan ditabung, buat kebaikan ditabung. Karena pada hari kiamat tabungan kita itu kita bawa kepada Allah. Nah, kita bawa kepada Allah. Di situ kena Allah menilai tabungan kita itu baik adanya. Yang kita khawatirkan itu belum sawat kita mati tabungan sudah habis. Itu yang khawatir. Kenapa habis tabungan? Karena diriakan, disebut-sebut, disesali. Nah, akhirnya dia orangnya sudah naik haji sudah, umrahnya sudah, 10 tahun telah lalu, sekarang hidup miskin. Aku menyasar dulu naik haji, dia kan keluar kabun duitnya, kau wah ini tiap minggu dapat hasilnya. Padahal 10 tahun sudah haji itu ditabung bagus di sisi Allah. Catatan amal kita naik haji umrah. 10 tahun kemudian jadi hilang. Kenapa disesali? Aku dulu naik haji pang. Kalau aku nukar kabun duitnya sampai wah ini aku nyaman aja hidup.
ada gajian tiap minggu, tiap bulan lawan kabun, tapi dibawa naik haji duitnya menyesal benar kok. Nah, bila kayak itu naik hajinya hilang karena disesali tadi. Ketahuilah nifak itu melebur amal. Nifak itu melebur amal. Ria bisa menyebabkan tertolaknya amal. Menyebut-nyebut dan membuat kecewa dapat melebur ganjaran sedekah sama sekali pada waktu itu. Menurut sebagian ulama, membatalkan kelipatan pahala sedekah, bukan pokok sedekah. Kalau kita menyebut-nyebut sedekah, itu ada yang mengatakan gugur semuaan pahala sedekah, ada yang mengatakan kelipat gandaannya jangan gugur. Menyesal bisa melebur amal menurut kesepakatan ulama. Sepakat ulama bila menyesal itu gugur. Ujub dapat menghilangkan kelipatan. Prihatin kadang merasa beruntung tadi dan menganggap mudah, menganggap inting pertolongan Allah, dianggap nyeremeh, serta takut dicela orang, bisa meringankan amal sehingga kebaikan amal itu menjadi hilang beratnya, menjadi hilang kebaikannya. Diterimanya amal atau ditolak itu menurut ulama yang ahli menyelidiki adalah kembali kepada pengagungan amal dan menganggap inting amal. Bila kita ini beribadah, kita ini merasa beruntung diberi Allah anugerah. Pada anugerah Allah ini berat. Allah kadang memberi sembarang orang, hanya kita ini diberi Tuhan. Nah, itu yang dinamakan ihbat, lebur, ialah pembatalan manfaat yang timbul dengan dikerjakan dan dengan sebab dikerjakan. Manfaat amal itu kada ada lagi karena ihbat, lebur. Kemudian nang lebur tadi kadang menghilangkan ganjaran. Nengaran lebur itu kadang-kadang habis sama sekali ganjarannya kada ada. Kadang-kadang bisa juga membatalkan kelipatan ganjaran. Kan amal bisa diganjar 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Ini amalinya karena ada hal-hal yang mengganggu tadi, dapat pokok aja, ganjarannya kada kalipat gandaannya. Ganjaran adalah suatu manfaat yang timbul sebab mengerjakan dengan ainnya atau tanda-tandanya, karinahnya atau keadaannya. Kelipatan ganjaran adalah kelebihan dari ganjaran ini. Nilai berat amal adalah tambahan yang didapat sebab tuntutan tanda-tanda keadaan amal yang lain. Amal ini bisa berlipat ganda. Amal ini bisa menjadi lebih berat timbangannya. Seperti contohnya memberikan kepada seorang ahli kebaikan. Kita bersedekah. Kita bersedekah 10.000 kita beri kepada orang biasa. 10.000 kita bersedekah, kita berikan kepada ahli khair, orang-orang kebaikan. Nah, ini nilai sedekahnya belain. Karena ada karinah ini, ada tanda-tanda ini. Kita bersedekah kepada orang-orang biasa dapat ganjaran 10. Tahu kan kebaikan dibalas 10. Nah, kalau kita bersedekah ini atau berhadiah ini atau memberi ini kepada orang yang baik, ahli khair, itu lain. Lipat gandanya kada sama, beratnya kada sama. Nah, lalu kepada kedua orang tua, makinnya lagi pulang. Ya, kita bersedekah lawan kuitan kita, itu lebih ganal pahala daripada orang lain. Lalu kepada salah seorang nabi umpamanya, makinnya ganal lagi pahalanya. Kita berhadiah lawan nabi,
lawan nang kada nabi makin gana lawan nabi itu. Jadi dalam satu amal bisa timbul nilai dan tidak menimbulkan kelipatan. Jadi amal itu bisa timbul nilai aja, dapat nilai tapi kada berlipat ganda. Tergantung keadaan karinah-karinahnya tadi. Nah, lalu yang 10 perkara tadi bisa menghilangkan pokok, artinya nol sama sekali, ganjarannya habis, bisa menghilangkan kelipat gandaannya. Pahala pokok tetap dapat, tapi pahala lipat gandanya kada dapat lagi. Nah, itu bisa diantara yang 10 macam yang mengganggu amal-amal tadi. Kalau nifak 100% sudah gugur, kalau ria 100% sudah gugur. Nah, kalau menyebut-nyebut itu khilaf ulama. Ada mengatakan yang gugur itu kalipat gandaannya, pokok tetap dapat. Ujub tadi sama aja. Ujub itu ada yang mengatakan bahwa amal itu jadi nol, ada yang mengatakan pokok amal dapat kalipat gandaannya hilang. Kalau menyesal itu nol. Sepakat ulama kalau kita disesali amal kebaikan itu menjadi kosong, menjadi kada lagi pahala. Jadi yang 10 macam perkara itu ada yang menggugurkan sama sekali, ada yang menggugurkan kalipat gandaan daripada amal itu. Apa yang aku terangkan di atas merupakan inti sari dari apa yang aku nyatakan dalam masalah-masalah ini. Maka pahamilah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Nafaslun la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.